Gitu, karena gitu. Jadi di situ. Nah, jadi waktu itu sih motivasinya itu ya saya ingin terus terang ya mengkristenkan ini. Baru sekarang jujur. Baru sekarang terbuka deh. Ya memang gitu ya. Ya, nah ibaratnya selama proses 2 tahun itu akhirnya saya memang teryakini sih sebenarnya bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah gitu ya, di Islam gitu. Walaupun saya udah teryakini ya, tapi saya nggak mau syahadat juga sih sebenarnya gitu. Tapi karena memang hati juga pengennya nggak mau juga melepaskan Islam karena kan udah kayaknya udah kelihatan bahwa ini yang benar gitu ya. Ada sesuatu yang benar di Islam gitu ya. Iya, gitu. Saya dengar ada yang ceramah pakai bahasa orang bule, cuman saya nggak ingat nama pendetanya ya. Terus misalnya orang bule ceramah. Waktu itu pas dari awal, jadi lagi ngebahas tentang, dia bilang di Alkitab itu langsung dia bilang yang memang langsung jadi bikin berhenti dan duduk gitu ya. Dia bilang di Alkitab itu ada beberapa yang salah. Gitu. Pendeta itu ngomong ya. Selama pendeta itu. Iya, di Alkitab aja di halaman pertama sudah ada yang gitu. Jadi jadi ibaratnya kayak challenge buat saya. Apakah perlu nggak lihat halaman kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya boleh aja? Namanya Delicia. Iya, Kristen Pantekosta. Jadi kalau waktu dulu sih memang nggak bilang menetap di satu gereja. Satu ini, tapi ya cuma banyak sering ikut ke gereja Betani. Ya, maksudnya memang lulus dari sekolah perhotelan. Gitu. Tapi bukan di Indonesia mungkin ya? Ya, di luar. Oh, di luar. Di luar kota atau di luar? Di luar negeri. Di luar negeri itu kan, keren kan? Ibaratnya memang ada yang mengenalkan, tapi kan tidak ada yang memaksa udah pastinya. Tidak ada yang memaksa. Alhamdulillah. Jadi dalam Islam memang nggak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Tetapi waktu dikenalin terus si Delis gimana? Waktu mengenal Islam gimana? Perspektif awalnya gitu mungkin? Jadi ini ya cerita waktu awal masuk Islam ya. Ya jadi saya tuh waktu itu kan termasuk saya merasa saya tuh termasuk Kristen yang taat ya gitu. Dan aktif banget ya di gereja ya? Aktif banget lah, bisa dibilang aktif lah gitu ya. Paham. Gitu ya. Jadi nggak pernah mikir ada agama lain yang benar gitu selain Kristen gitu ya. Itu cuman dan saya juga bukan tipe orang yang kritis banget gitu ya. Jadi yang ibaratnya ngecek gitu agama sendiri atau penasaran dengan agama orang, enggak gitu. Gitu. Jadi memang orangnya yang apa katanya iya aja gitu. Ikut aja gitu ya. Iya, lebih ke situ. Iya. Nggak terlalu penasaran gitu. Orangnya ya agak penakut dikit lah gitu. Ibaratnya gitu ya, takut dengan hal baru. Iya. Nah, tapi waktu itu ya qadarullah kan kenalkan dengan seorang pria gitu ya. Akhirnya menjadi ya mantan pacar ya. Oh, sekarang udah mantan pacar ya? Jadi ya gitu. Paham. Bapaknya anak-anak. Iya. Ya gitu. Nah, jadi waktu itu jadi karena ada kedekatan, jadi ya kami ini ya
Jadi aku itu memutuskan untuk saling belajar gitu agama. Jadi kita kalau misalnya beda agama kan nggak bisa. Iya. Jadi kita mau mencoba objektif yang mana yang benar, ya itu yang kita akan anut gitu. Jadi waktu itu kacamata kudanya mau dilebarin gitu ya? Iya gitu. Iya. Karena gitu. Jadi di situ. Nah jadi waktu itu sih motivasinya itu ya saya ingin terus terang ya mengkristenkan ini. Baru sekarang jujur. Baru sekarang terbuka deh. Ya memang gitu ya. Iya. Ya gitu. Terus. Dan jadi ya tapi kan harus objektif. Ya. Jadi saya juga belajar. Jadi pada saat itu ya lumayan itu proses sekitar 2 tahun untuk belajar itu ya. 2 tahun ya. Dan saya juga waktu itu karena memang kita mencoba mencari yang benar ya saya juga memposisikan hati itu memang harus mengakui kalau memang ada melihat yang benar selain agama saya gitu. Ya jadi waktu itu Alkitab juga dibaca tuh dari cover to cover lah gitu. Kejadian sampai Wahyu ya. Ya, gitu. Belajar ulang maksudnya. Belajar ulang gitu. Bener-bener ibaratnya ini karena ibaratnya ada tantangan kan. Ada tantangan apakah ini yang benar gitu. Jadi sedangkan Al-Qur'an juga saya baca ya udah pasti terjemahannya kan Arabnya nggak tahu gitu. Ya gitu. Nah ibaratnya selama proses 2 tahun itu akhirnya saya memang teryakini sih sebenarnya bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah gitu ya di Islam gitu maksudnya. Dan itu kan soalnya sangat jelas sekali untuk hal yang sangat krusial, sangat simpel kalau di Islam gitu. Tuhan itu hanya satu dan itu ada Allah. Dan kalau masuk ke surga ya harus beriman kepada Allah. Udah simpel sekali gitu. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Iya gitu, tidak butuh suatu penjelasan macam-macam. Iya, tidak ada gitu. kayak tapi-tapi gitu ya. Iya gitu. Jadi ya saya akhirnya sampai kesimpulan itu. Tapi terus terang ya karena walaupun saya udah teryakini ya, tapi saya nggak mau syahadat juga sih sebenarnya waktu itu. Jadi ya karena mungkin dasarnya itu ya takut ya. Karena bukan tipe orang yang berani untuk menghadapi konfrontasi gitu. Ya kalau misalnya pertimbangannya kan banyak ya. Kalau masuk pindah agama gimana nih? Keluarga, sosial, ekonomi, macam-macam lah ya gitu. Ya gitu kan gitu. Paham. Itu jadi banyak banget pertimbangan. Tapi karena memang hati juga pengennya nggak mau juga melepaskan Islam karena kan udah kayaknya udah kelihatan bahwa ini yang benar gitu ya. Ada sesuatu yang benar di Islam gitu ya. Iya gitu. Akhirnya berdoa tuh. Berdoa puasa. Puasanya versi puasa Kristen lah ya. Berapa hari itu berapa? Tuh bisa ada pernah juga puasa 3 hari gitu. Full dari pagi sampai sore gitu. Iya, tapi yang puasa 3 hari tapi yang nggak makan 3 hari itu, tapi minum. Oh, ada minumnya. Minum. Oh, masih ada minumnya. Kan puasanya yang versi bebas ya. Ada juga yang versi dari pagi sampai jam 12 siang doang kan ya? Iya, kita kan ada yang versi bebas. Tapi kita mencoba yang maksimal gitu, karena kan niatnya itu gitu. Terus kalau ke gerejanya tadinya seminggu sekali, itu jadi bisa 4 kali dalam seminggu. Karena kan maksudnya sebenarnya gitu. Terus jadi memang berdoanya mencoba netral ya, minta kepada Tuhan itu untuk menunjukkan yang mana yang benar. Sorry ya Cie, sorry ya. Waktu berusaha berdoa secara netral itu bawa Yesus nggak? Enggak, waktu itu udah Tuhan. Gitu. Oh, udah Tuhan. Tuhan ya, gitu ya, udah Tuhan waktu itu. Karena kan mau netral kan gitu ya. Gitu. Tapi kan ya tolong tunjukin yang mana yang benar. Jadi maksudnya saya memang ingin menyembah Tuhan yang menciptakan saya gitu kan gitu. Tapi memang ya kalau boleh dibilang yang saya lakuin mungkin agak bias sedikit ya. Jadi ya itu yang tadi saya bilang ke gerejanya jadi minggu bisa 4 kali gitu ya. Keren ya. Pendeta aja cuma 3 kali kan ikut komsel, terus ikut ini itu gitu ya. Jadi ibaratnya biar jangan tergoyahkan kali gitu. Terus di rumah itu setel TV Kristen 20 jadi pokoknya kalau lagi ibaratnya masih lagi bangun ya setel TV Kristen gitu. Yang boleh kan jadi itu kan pujian, terus ceramah, pujian kayak gitu kan gitu. Jadi pokoknya setel TV Kristen. Nah, abis itu ya jadi sebenarnya mungkin waktu itu walaupun doanya netral tapi kok kayaknya agak bias sedikit. Maaf, astagfirullah gitu ya.
Ya, gitu ya. Jadi maksudnya mungkin agak memang saya pikir manusiawi kali ya kalau takut gitu ya. Iya, sangat manusiawi lah. Iya kan. Ya kan saya bilang saya bukan orang yang kritis dan pemberani gitu. Nah, jadi cuma lucunya satu hari kan saya pasang TV Kristen itu terus-terusan kalau pas lagi. Nah, ya memang di rumah ya warawiri aja gitu terus. Saya dengar ada yang ceramah pakai bahasa orang bule, cuman saya nggak ingat nama pendetanya ya. Terus misalnya orang bule ceramah. Waktu itu pas dari awal, jadi lagi ngebahas tentang, dia bilang di Alkitab itu langsung dia bilang yang memang langsung jadi bikin berhenti dan duduk gitu ya. Dia bilang di Alkitab itu ada beberapa yang salah. Oh gitu. Pendeta itu ngomong ya. Selama pendeta itu? Iya pendeta gitu. Nah jadi dia langsung bilang nih dalam buku ya Kejadian, kitab Genesis gitu. Oh, jadi lagi menceritakan tentang penciptaan bumi. Oke. Nah di situ kan dia bilang intinya adalah yang ayat-ayat Alkitab itu kronologisnya ya penciptaan bumi itu tidak selaras dengan ilmiah sekarang. Oke, paham. Gitu. Jadi ya di situ kan dibilang diciptain bumi dulu, baru terang, gelap dan terang. Ya. Artinya bumi diciptain dulu baru matahari. Matahari di hari keempat. Iya gitu jadi jadinya nah menurut pendetanya dia yang bilang ya jadi kan kalau secara saintifik kan dibilangnya kan matahari dulu baru bumi. Jadi di situ dia bilang itu tidak ada keselarasan memang ada tidak selaras. Tidak sesuaian gitu lah ya. Tidak sesuaian dan segala macam gitu. Iya. Nah jadi walaupun pendeta itu memang lanjut dengan memberikan alasan kenapa ketidaksesuaian itu ada dan sebenarnya nanti ya intinya adalah tetap membenarkan Alkitab gitu. Cuman waktu itu saya menganggap itu adalah jawaban buat doa saya gitu. Gitu. Iya karena kan saya lagi berdoa minta ditunjukkan gitu yang mana yang benar. Jadi ya mangga kalau versi yang lain yang menonton, tapi itu buat saya mengambil buat itu memang jawaban buat doa saya gitu. Jadi udah dikasih lihat ibaratnya di Alkitab aja di halaman pertama sudah ada yang gitu. Jadi jadi ibaratnya kayak challenge buat saya. Apakah perlu nggak lihat halaman kedua? Jadi ibaratnya waktu itu saya udah langsung mengambil itu sebagai jawaban buat saya gitu. Dan itu saya juga agak-agak waktu itu momen buat saya itu agak berat ya mungkin. Berat ya, takut juga gitu ya. Tapi udah kayak nggak ada alasan lagi untuk saya terus dalam ketakutan dan itu. Jadi ya, pada saat itu ya udah saya nggak saya selesaikan terus terang ceramah itu. Saya anggap itu udah jawaban buat saya matiin. Dan sejak itu saya udah masuk kamar, saya sujud, udah nggak pernah baca. Mesti ibaratnya saya udah nggak look back lagi gitu. Dan setelah itu saya cari tempat untuk syahadat. Wah keren. Itu baru halaman pertama. Ya itu menurut pendeta itu ya gitu. Iya maksudnya jawaban yang dianggap sebagai jawaban sama Cidelis itu adalah baru di halaman pertama Bible. Iya. Cidelis menganggap itu adalah jawaban yang selama itu Cidelis tanyakan gitu ya. Iya karena itu udah jawaban buat doa saya kan saya lagi nanya nih yang mana gitu. Ya memang ada tapi memang pasti kan keluarga dan ini orang tua ya terutama kan pasti kan
sedih lah gitu. Sedih, ya. Dan saya juga terus terang ya sedih gitu karena ibaratnya mengecewakan beliau gitu ya, karena mereka terus terang orang tua saya juga orang tua yang sangat baik sih gitu ya. Tapi kan Cidelis kan istilahnya kan dengan berislam Iya, kan sebenarnya bisa menunjukkan kepada orang tua iya. inilah baiknya Islam. Iya, itu alhamdulillah. Kalau dulu Cidelis mungkin sudah sayang sama papa mama, dengan berislam harusnya lebih sayang lagi. Iya, insya Kalau dulu Allah. hormat, kita harus lebih hormat Iya, lagi ya. betul. Sekarang sih lebih maksudnya berbakti kepada orangnya itu kan dengan ilmu gitu. Betul. Dengan ilmu. Berbaktinya lebih-lebih lah. Iya gitu. Memang ya gitu ya, beda lah dengan ilmu dengan nafsu ya. Iya, betul. Gitu ya. Tapi sekarang orang tua dengan Cidelis Alhamdulillah sudah kami hubungan kami baik-baik gitu. Alhamdulillah. Baik banget ya gitu. keren ya, Alhamdulillah. keren. Pinter, kaya, Masya Allah. walhab. Jadi kalau dengan ilmu itu ternyata bisa melakukan banyak hal kebaikan gitu. Nah, udah pasti kalau kita mau melakukan kebaikan itu pasti didasarkan oleh kasih itu. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya di dalam Islam juga tidak ada yang ajaran untuk membenci seseorang tanpa alasan begitu ya. Nggak ada kan Nggak begitu. ada. Bahkan di dalam Islam Nggak pun- boleh membenci orang. Iya, bahkan di dalam Islam juga kita juga harus mengasihi sesama manusia sama seperti kita juga mengasihi kita sendiri ya. Iya. Gitu. Bahkan saya pernah mendengar hadis kan malah kalau 40 rumah dari kita tuh ada yang kelaparan dan Iya. kita nggak ngasih makan, kita dosa loh Iya, ya. Masya Allah. Ya itu dia, makanya itu ilmu gitu kan. Bagaimana menjadi manusia gitu loh. Bagaimana kita care. Kan katanya cuma bilang kita peduli sama sesama. Tapi bagaimana Iya, care itu? implementasinya. Iya gitu. Sedang berusaha untuk menghafalkan. Ya, Keren. Masya Berapa Allah. juz? Yang kedua sedang berusaha untuk 5 juz ya. Masya Allah. Yang dua Yang dua masih juga lagi proses. kejar-kejaran ya. Iya. Masya Allah. Pahalanya sangat tinggi ya kalau Insya anak Allah. kita bisa menjadi hafiz Ya, Quran ya. amin. Masya Allah. Ya pada intinya sih siapapun kita gitu ya, saya merasa tuh ya kita pada pasti akan ada di satu titik ya, apakah itu muslim atau non muslim. Menurut saya itu pasti akan ada di satu titik bahwa kita akan bertanya gitu, apakah Tuhan itu ada gitu, Ya. gitu kan. Dan maksudnya ya kalau misalnya kita bertanya dengan ketulusan hati gitu ya, insya Allah yang menciptakan kita gitu, Tuhan yang menciptakan kita itu akan memberikan jawabannya gitu, Ya. gitu. Ya. Dan asal kita tulus memang mencari Iya, Dia, betul. Nah itu kata kuncinya adalah tulus ya. tulus mencari Dia gitu. Dan jadi kalau memang apapun misalnya jawabannya itu kalau sudah dikasih, apakah kita cukup rendah hati untuk menerima kebenaran itu, gitu, Ya. meninggalkan apa yang kita pikir itu benar gitu, gitu. Nah, Itu aja itulah. sih mungkin.